Selamat pagi adik-adik Gamaliel yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Bu Emi bisa bertemu kembali dengan adik-adik, menjumpai adik-adik walaupun melalui ibadah online. Dan pagi hari ini kita tadi sudah menyanyi, sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa dipimpin oleh Mbak Retno. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. BMI akan bacakan untuk anak-anak semuanya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan bersaksi demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Anak-anak, kita diberkati dengan firman Tuhan ini ketika kita mau mendengarkan dan merenungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Anak-anak tahu enggak itu arti kata fasik? Begitu kan, tadi dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Apa sih arti kata fasik itu? Fasik itu artinya orang yang tidak peduli atau orang yang tidak mau nurut sama firman Tuhan, itu disebut dengan orang fasik. Sedangkan orang yang mau menurut dengan firman Tuhan, itu disebut dengan orang yang taat. Nah, renungan kita pada pagi hari ini itu judulnya Aku Mau Taat. Siapa yang pengen taat? Ayo, kalau pengen taat sekarang dengarkan cerita dari Bu Emi ya. Nah, satu saat anak-anak ada seorang raja yang sangat bijaksana. Ia ingin tahu apakah putra-putranya itu adalah putra-putra yang taat atau tidak. Dia mempunyai 3 orang anak laki-laki. Lalu suatu saat dia ingin menguji apakah anaknya taat. Nah, ketika itu sang raja lalu mau pergi dan dia berpamitan berpesan kepada anak-anaknya. Nah, yang pertama, yang kedua, dan ketiga dipanggilnya. Masing-masing dihadapkan di meja makan. Mereka punya meja makan sendiri-sendiri. Lalu raja bilang begini, semua makanan yang ada di meja itu boleh kamu makan. Tetapi yang di mangkuk itu, yang tertutup, jangan kamu sentuh, jangan kamu buka. Karena itu tidak enak begitu. Nah, benar anak-anak. Lalu raja pergi. Anak yang pertama dia mulai makan, dia mulai berpikir apa sih yang ada di mangkok ini, kenapa ayah tidak memperbolehkan aku membukanya. Begitu. Anak yang kedua juga berpikir. Anak yang ketiga juga apa sih ini? Lalu yang pertama bertanya, Dek, kamu tahu enggak kira-kira isinya apa? Wah, aku enggak tahu. Lalu yang kedua mengusulkan, gimana kalau kita buka saja? Kan ayah sama ibu kan enggak tahu begitu. Lalu yang paling bungsu bilang, jangan Kak, kalau ayah kita mengatakan enggak boleh ya berarti kita enggak boleh membukanya begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Akhirnya mereka mulai tergoda. Anak yang pertama, anak yang kedua, mereka mulai tergoda begitu. Lalu akhirnya mereka membuka, Dek kita buka bareng-bareng begitu. Tapi anak yang ketiga bilang, enggak Kak, aku enggak mau membukanya, aku takut karena ayah enggak memperbolehkan begitu. Akhirnya, ya enggak apa-apa, ayah kan enggak tahu. Lalu yang pertama dengan yang kedua itu
Kemudian dia mulai membukanya. Ayo kita buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan ternyata yang ada di mangkuk yang tertutup itu adalah seekor tikus. Dan ketika itu dibuka, maka tikusnya melompat keluar dan berlari. Anak, mana yang disebut orang anak yang taat? Anak yang taat adalah anak yang memperhatikan, yang peduli dengan perintah orang tuanya, walau orang tuanya tidak di rumah. Dan ketika ayahnya pulang dari bepergian, ayahnya tahu bahwa anak yang pertama dan yang kedua, dia sudah tidak taat kepada perintah ayahnya. Lalu anak yang ketiga, dia adalah anak yang tetap taat. Karena dia tidak membuka mangkuk itu sampai ayahnya kembali. Nah, anak, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita boleh taat. Daud yang menulis kitab Mazmur ini, dia juga adalah seorang raja yang taat kepada Tuhannya, kepada Allah Bapa di surga. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Anak-anak juga harus belajar taat seperti Daud. Bagaimana kita akan taat? Yang pertama, kita nurut sama perintah orang tua. Ayo adik, kamu bubuk. Ayo adik belajar. Ayo adik makan. Jangan main HP terus. Kita harus nurut. Karena ketika kita nurut, Tuhan menyediakan berkat untuk anak-anak semua. Ya, anak yang nurut, anak yang patuh pada Tuhan itu dimulai dengan patuh kepada orang tua, patuh kepada gurunya, sehingga dia akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang tua dan gurunya. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Anak-anak, hidup patuh, hidup taat, itu adalah mematuhi perintah Tuhan. Tidak boleh marah-marah, rajin belajar, membantu orang tua, jangan terlalu sering bermain HP, jangan nakal pada adik, saatnya mandi kita harus mandi, tidak boleh berbohong. Kalau anak-anak bisa taat seperti yang difirmankan Tuhan pada malam hari ini, anak-anak akan diberkati. Oke, anak-anak sekolah Minggu Gamaliel semua pasti taat ya, karena kita sudah berkomitmen, aku mau taat. Tuhan memberkati anak-anak semua. Amin. Mari kita berdoa. Lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang terus memberkati anak-anak sekolah Minggu Gamaliel. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang akan memberkati supaya kami boleh menjadi anak yang taat, patuh kepada orang tua dan guru kami. Terima kasih, berkati seluruh anak sekolah Minggu Gamaliel, berikan kepandaian, berikan kesehatan, dan biarkan pandemi COVID-19 segera berlalu, dan kami anak-anak sekolah minggu bisa sekolah minggu kembali. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi. Kita akan melanjutkan ibadah kita lagi bersama Mbak Retno. Tuhan memberkati. Shalom.